Hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, nabi yang terbesar di perjanjian lama. Dalam pasal 40 sampai 66 itu dijelaskan betapa manusia itu sebenarnya sangat berharga di mata Tuhan. Ya, ini mengingatkan bangsa Israel bagaimana bangsa Israel kadang-kadang diangkat Tuhan, dikasihi Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya bagaimana kita dikasihi, diangkat Tuhan. Nah, dari nats ini kita belajar betapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan triliunan galaksi? Pasti Tuhan punya tujuan. Di seantero zagat ini ada triliunan galaksi. Bayangkan kita baru berada di satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti atau galaksi Milky Way. Kalau Tuhan ciptakan triliunan galaksi ini, pasti Tuhan punya tujuan. Renungkanlah betapa berharganya kita. Kalau kita merenungkan mengapa Bapa di surga rela mengorbankan putranya demi engkau dan saya. Coba kita merenungkan mengapa Bapa di surga rela mengorbankan putranya demi kita. Berarti kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Jangan sampai engkau merendahkan dirimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Sadarilah betapa kita ini sangat berharga bagi Dia. Engkau berharga bagi Tuhan. Saya berharga bagi Tuhan. Berarti kita yang sedang ibadah Zoom pada pagi hari ini, sadarlah bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat berharga. Tuhan tentunya punya tujuan yang jelas atas hidup kita yang sangat singkat ini. Kita hidup di dunia ini sangat singkat. Kita ini hidup di dunia bukan soal berapa ratus tahun kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita yang sangat singkat ini. Kita harus berjuang memahaminya. Maka kita harus berjuang memahaminya serta mewujudkan tujuan mulia Tuhan atas hidup kita yang sangat singkat ini. Hidupilah secara maksimal hidupmu. Hidupilah hidupmu sekarang secara maksimal. Walaupun engkau masih muda. Rasul Paulus pernah menasihatkan Timotius. Rasul Paulus bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maka jadilah teladan katanya. Maka kita harus maksimalkan waktu. Kita harus maksimalkan potensi kita. Disingkatnya hidup kita ini, ayo maksimalkan waktu kita. Maksimalkan potensimu. Jangan hidup rata-rata. Ayo kamu harus berusaha bangkit. Lebih daripada orang rata-rata pada umumnya. Sebab kenapa? Ada hukum natural yang tidak pernah Tuhan tentang. Orang yang bekerja pasti akan mendapat upah. Itu Alkitab ngomong. Orang yang menabur benih pasti akan menuai hasil yang dia tabur. Itu realita, nah itu hukum natural. Tuhan tidak pernah menentang itu. Alkitab bilang apa? Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Itu hukum natural, nah. Orang yang menabur pasti akan menuai. Maka kerja keraslah dan kerja cerdaslah. Sadarlah, hidup kita ini sangat singkat dan sementara. Hidup tidak boleh terpaksa. Jangan terpaksa, tetapi hidup itu harus dipaksa. Saya ulang kembali. Hidup ini jangan terpaksa, tetapi hidup itu harus dipaksa. Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Untuk menyelesaikan S1 pun saya terseok-seok. Kalau orang lain bisa jajan, saya nggak bisa jajan. Mau nggak mau dulu waktu kuliah ngambil S1, saya mau nggak mau harus ke perpustakaan. Bukan karena hobi belajar, tapi karena terpaksa. Daripada saya ikut teman-teman ke kantin, saya nggak punya duit.
Maka untuk menanti jeda waktu masa kuliah, kalau kosong dari jam 12, nunggu jam 4 lagi kuliah, mau nggak mau saya di perpustakaan, saya turunin buku. Mau nggak mau, saya paksa diri saya. Kalau saya mengikuti teman-teman yang bisa makan di kantin atau bisa jalan-jalan ke mall, waduh, hancur hidup saya kalau saya paksakan untuk itu. Tapi saya paksa diri saya, mau nggak mau. Saya nggak mau tetap model gaya kampung. Dan ingatlah, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan menghargai itu. Kalau orang melihat Pak Margot sekarang ini mengambil program doktoral, secara akademisi tertinggi lah, itu nggak bisa kalau nggak dipaksa. Saya nikmati itu, saya memaksa diri saya. Dan Tuhan bawa sampai detik ini, sampai sejauh ini, saya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mau berjuang dan memaksa dirinya untuk